you today? I hope you're fine ya. Today's lesson we were going to talk about descriptive text. Dari namanya aja kita udah bisa tebak ya. Descriptive text berfungsi untuk mendeskripsikan hewan, benda, manusia, atau tempat. Nah, jadi yang akan kita bahas hari ini adalah how to describe a place. Well, let's see the social function of descriptive text. Because we were going to describe a place, jadi social functionnya adalah to describe a particular place. Mudah kan? Nah, jadi misalkan kalau kalian lagi baca suatu teks yang mendeskripsikan tempat wisata, lalu kamu ditanya, what is the social function of this text? Maka kamu tinggal jawab, the social function of this text is to describe nama place-nya guys. Jadi misalnya kalau kamu lagi baca suatu teks yang ngomongin tentang Anyer Beach, jadi kamu tinggal jawab, the social function of this text is to describe Anyer Beach, gitu ya. Now let's see the structure of descriptive text. Jadi di dalam descriptive text itu cuma ada dua strukturnya. Yang pertama itu ada identification, yang kedua ada description. Kalau identification itu membahas tentang apa sih nama tempatnya, karena kita berfokus pada describing a place ya. Jadi apa sih nama tempatnya, di mana sih lokasinya, terus gimana sih cara kita bisa ke sana. Jadi di identification itu ada what is it, where is it, how to get there. Mudah kan? Jadi kalau misalnya kamu mau describe a place, kamu harus kasih tahu dulu what is it, where is it, how does it look like. Jadi bagaimana sih tempatnya, apa sih keistimewaan dari tempat itu, famousnya itu apa. Kamu bisa tambahkan ke dalam description-nya. Nah, jadi itu adalah structure of descriptive text. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah language features dari description text. Jadi kalau misalkan kita mau mendeskripsikan benda, hewan, tempat atau orang, kita bisa menggunakan simple present tense. Tapi kalau misalkan kita mau menceritakan histori di balik tempat yang ingin kita deskripsikan, kita bisa menggunakan past tense karena itu adalah event yang sudah lampau. Selanjutnya kamu bisa menggunakan adjective. Di sini ada beberapa contoh adjective yang biasa digunakan untuk mendeskripsikan suatu tempat. Yang pertama ada interesting. Nah, interesting ini artinya menarik. Jadi kalau kamu mau bilang tempat ini menarik, kamu bisa bilang I think this place is interesting. Tapi kalau tempatnya membosankan, kalian bisa bilang I think this place is boring. Nah, selanjutnya kamu bisa menggunakan kata bustling. Jadi contohnya adalah Jakarta is a bustling city. Jadi bustling itu biasa ditujukan untuk tempat-tempat yang ramai, yang sibuk, yang banyak aktivitas, yang banyak orangnya, seperti kota-kota besar. Selanjutnya, kamu bisa bilang scenery-nya itu beautiful, atau scenic, atau tempat yang kalian deskripsikan itu amazing, attractive. Contohnya adalah Dufan is attractive place. Jadi, kamu bisa menggunakan adjective-adjective yang bisa memberikan informasi. Jadi di sini aku punya beberapa contoh dari description text. Well, let's see the example. Nah, di sini ada contoh dari describing places Pahawang Island. Kita baca sama-sama dulu ya. Pahawang Island is an island located in Pundupada Dasab District, Pasawaran District, Lampung Province. The island is divided into two. They are Pahawang Besar Island and Pahawang Kecil Island. Nah, pada paragraf awal ini adalah identification. Identification itu yang memberitahu what is it, where is it, atau kalau kamu pergi ke sana, lokasinya di mana sih? Seperti itu ya. Jadi di paragraf pertama ini adalah identification. Nah, selanjutnya untuk paragraf kedua, Pahawang Island saves a lot of beauty. Beautiful scenery, hills of green trees, white sand beaches, crystal clear and fresh seawater are all you can enjoy on the island. It is suitable for those who like snorkeling. Moreover, in small Pahawang Island, there is a natural bridge called Tanjung Putus. Tanjung Putus connect between the Tanjung Putus Island and the Pahawang Kecil Island. Tanjung Putus can only be seen during low tide because when the tide rises, this natural bridge will be underwater. Tanjung Putus region is also one of the favorite diving spot for the visitor. Nah, selanjutnya di paragraf kedua yaitu description-nya. Jadi description-nya itu menjelaskan tentang how does it look like. Jadi bagaimana sih penampakan si Pahawang Island ini. Jadi dia itu menceritakan bahwa di Pahawang Island ini ada pemandangan yang indah, pantai dengan pasir putih, lautan yang sangat jernih, atau kamu juga bisa menjelaskan activities yang bisa kamu lakukan di sana, seperti diving, snorkeling, dan lain-lain.
kamu juga bisa menceritakan hal-hal unik yang ada di sana. Seperti di Pahawang Island, ada natural bridge atau jembatan natural yang menghubungkan Tanjung Putus dengan Pulau Pahawang kecil yang hanya bisa dilihat ketika air surut. Nah, jadi gitu ya cara mendeskripsikan suatu tempat. Jadi tadi di paragraf awal ada apa nama tempatnya, gimana cara kesananya, lokasinya di mana. Lalu selanjutnya di paragraf kedua lebih menjelaskan secara detail seperti apa Pahawang Island itu. Nah, selanjutnya kita review dulu ya tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama itu ada descriptive text, pengertian dari descriptive text. Descriptive text itu adalah jenis paragraf atau jenis teks yang menjelaskan tentang seseorang, benda, hewan, manusia, atau tempat. Nah, yang kedua itu ada purpose of descriptive text. Jadi, purpose-nya adalah to describe a particular person, thing, or place. Nah, selanjutnya ada structure of descriptive text. Yang pertama itu ada identification, contains about introduction. Yang kedua itu ada description. Description itu contains more details about something that will be described. Nah, yang terakhir ada language feature of descriptive text. Jadi, kita bisa menggunakan simple present, adjective, dan past tense. Kita menggunakan past tense itu if we want to describe something historical or past event. Jadi, kita pakai past tense itu ketika kita ingin menceritakan masa lalu atau masa lampau yang sudah pernah terjadi. Well students, that's all lesson for today and see you in the next video. Bye!